Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mensucikan jiwa. Setelah 11 bulan kita menempuh mengarungi kehidupan dengan penuh banyak sekali noda-noda dan dosa. Penuh banyak sekali kesalahan, silaf, baik sengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita satu bulan. Dia adalah bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan kenapa disebut dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah liyar madud dunub, yaitu adalah untuk membakar dosa. Maka bulan Ramadan Allah berikan kepada kita agar kita bisa membakar dosa-dosa kita, membakar dari semua penyakit-penyakit jiwa kita. Amat beruntung bagi orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan untuk mensucikan jiwanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syams di ayat yang ke-8. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan bagi jiwa itu kefajirannya atau ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Amat beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan amat buruk orang-orang yang mereka mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan di antaranya salat, puasa, zakat dan sedekah yang lain, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, ini adalah sebuah sarana untuk mensucikan jiwa kita. Kalau kita perhatikan baik-baik, seluruh amalan-amalan Islam bukan hanya persoalan lahiriah, tetapi ini menitik beratkan pada aspek batiniah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan juga dahaga. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Dan betapa banyak orang-orang yang bangun qiyam, salat tarawih, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari salat tarawihnya kecuali hanyalah capek dan lelah. Ini adalah satu khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita berpuasa menahan diri dari makanan, minuman, tetapi ada aspek yang harus kita gali dan harus kita tingkatkan dalam diri kita. Agar bagaimana puasa itu bisa mensucikan jiwa. Agar bagaimana salat tarawih kita itu bisa mensucikan jiwa. Agar bagaimana semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu adalah bisa mensucikan jiwanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amat banyak orang-orang yang dia meniti bulan puasa atau bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan hilang pula lah semua amalan-amalan. Hilang pula ibadah-ibadah yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Dan amat banyak orang-orang yang Ramadaniyun hanya bisa beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena gagal di dalam mensucikan jiwanya, karena dia gagal untuk bisa menjadikan amalan lahiriah itu menjadi amalan yang berdampak, berimplikasi
kepada batiniahnya. Para ulama banyak menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang telah sukses mensucikan jiwanya selama di bulan Ramadan, maka dia akan menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang akan suka pada tempat-tempat yang mulia. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa hati yang bersih, jiwa yang mulia akan sangat cocok pada sesuatu yang mulia-mulia. Dia akan datang ke tempat yang mulia. Dia akan bergaul dengan orang-orang yang mulia. Dan dia akan merasa bahagia ketika berada di lingkungan yang mulia. Artinya bahwa orang yang jiwanya bersih, dia akan suka ke masjid. Masjid sebagai tempat upaya bagi manusia orang-orang beriman mensucikan jiwanya. Maka orang-orang yang dia bersih jiwanya, dia akan terpaut hatinya di dalam masjid. Orang yang bersih jiwanya, dia senang beribadah kepada Allah. Dia senang membaca Quran, dia senang berpuasa. Dan ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan atau tidak Ramadan. Ketika dia berhasil di bulan Ramadan mensucikan jiwanya, maka dia akan menjadi orang yang berbeda. Orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan ketika dia jiwanya baik, jiwanya bersih, maka dia akan suka bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang juga hatinya bersih. Dia tidak akan bergaul dengan orang-orang yang mereka tentu adalah pelaku-pelaku perbuatan dosa dan maksiat. Hanya orang-orang yang hatinya kotorlah orang yang nanti suka di tempat yang kotor, bergaul dengan orang yang kotor. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan. Semua suasana Ramadan dengan situasi bagaimanapun, bagaimana bisa mensucikan jiwa kita. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.